Hai, pecinta tanaman. Selamat datang di kebun anggur virtual kita hari ini. Siap-siap, karena kita akan membongkar rahasia yang sering bikin penasaran para penghobi tanaman, khususnya soal pembuahan anggur. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa anggur kadang rajin banget berbuah, tapi kadang ogah-ogahan? Ternyata, ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari cuaca, perawatan, sampai proses alami di dalam tanaman itu sendiri. Hari ini, aku bakal bongkar rahasia proses pembuahan tanaman anggur yang sering bikin penasaran. Yuk, kita simak langkah demi langkahnya supaya kamu bisa panen anggur lebat di rumah. Yang pertama, yuk kenalan sama si bunga anggur. Bunga ini kecil, kadang hampir nggak kelihatan, tapi justru disinilah awal mula buah anggur terbentuk. Tanaman anggur itu punya bunga jantan dan betina dalam satu tandan. Jadi, satu pohon bisa melakukan penyerbukan sendiri, tapi tetap butuh bantuan dari luar. Nah, biar berbuah, bunga-bunga ini harus berhasil kawin silang lewat bantuan angin atau serangga. Angin yang sepoi-sepoi atau kehadiran lebah sangat membantu proses ini. Makanya, suasana kebun yang sejuk dan banyak polinator kayak lebah, itu penting banget. Kalau kebunmu minim serangga, coba tanam bunga-bunga lain di sekitar anggur supaya menarik polinator. Lanjut ke proses penyerbukan. Setelah bunga anggur mekar, serbuk sari dari bunga jantan pindah ke putik bunga betina. Proses ini disebut penyerbukan, dan jadi kunci utama terbentuknya buah. Kalau cuaca lagi cerah dan gak hujan deras, proses ini berjalan lancar. Sinar matahari dan udara kering sangat membantu serbuk sari menempel sempurna. Tapi kalau kelembapan tinggi atau terlalu lembab, serbuk sari bisa gagal nempel. Hujan deras juga bisa bikin serbuk sari hanyut sebelum sempat menempel di putik. Setelah berhasil penyerbukan, barulah bakal muncul buah kecil-kecil kayak pentil. Ini tanda proses pembuahan berjalan sukses. Di sini, perawatan ekstra penting banget. Buah yang baru tumbuh sangat rentan, jadi pastikan tanaman tetap sehat dan bebas dari hama. Tanaman anggur butuh sinar matahari sekitar 6-8 jam sehari. Cahaya yang cukup bikin buah tumbuh optimal, dan rasa anggur makin manis. Jangan lupa, tanah harus tetap lembab, tapi nggak boleh becek. Air yang berlebihan bisa bikin akar busuk dan buah gagal berkembang. Pupuk juga berperan besar loh. Nutrisi yang cukup bikin tanaman kuat dan buahnya lebat. Aku biasanya kasih pupuk kandang matang atau kompos, buat bantu pertumbuhan buah. Pupuk organik juga menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Pas awal-awal buah mulai muncul, tambahin pupuk dengan kandungan kalium supaya buahnya manis dan padat. Kalium juga bikin warna buah lebih cerah dan menggoda. Oh iya, pruning atau pemangkasan juga nggak kalah penting. Dengan memangkas, energi tanaman bisa fokus ke buah, bukan ke daun yang terlalu banyak. Daun dan ranting yang terlalu rimbun bisa bikin bunga nggak dapat cahaya cukup, akhirnya gagal buah. Sirkulasi udara juga jadi lebih baik kalau tanaman nggak terlalu lebat. Jadi, rajin-rajin deh memangkas ranting yang nggak perlu. Terakhir, sabar itu kunci. Proses pembuahan butuh waktu dan perhatian. Buah anggur biasanya matang sekitar 3-4 bulan setelah bunga mekar. Selama masa ini, terus pantau kondisi tanaman, dan pastikan tidak ada gangguan hama. Jangan buru-buru dipetik ya. Tunggu sampai warnanya benar-benar matang, dan rasanya manis. Anggur yang matang di pohon punya rasa yang jauh lebih nikmat. Jadi, itulah rahasia di balik proses pembuahan tanaman anggur. Mulai dari bunga kecil, penyerbukan, perawatan, sampai akhirnya panen buah yang manis. Mulai dari penyerbukan, perawatan, sampai panen, semua butuh perhatian dan ketelatenan. Setiap langkah punya peran penting agar hasil panen maksimal. Yuk, coba di rumah dan rasakan sensasi panen anggur dari kebun sendiri. Siapa tahu, kamu bisa jadi petani anggur sukses di lingkunganmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat berkebun. Jangan lupa share pengalamanmu di kolom komentar, ya.